Kajian Yuridis Hak Perempuan dalam Perundang-undangan Indonesia dengan saya Anisya Nurul Islami, NIM 1907101011250. Metode penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif. Latar belakang. Hak perempuan terjamin secara konstitusional dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya pengakuan terhadap persamaan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Konstitusi juga menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja, yakni persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 2 menegaskan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Maka, dalam konteks tersebut, negara menempatkan keadilan dalam hubungan kerja pada perempuan baik dalam segi upah, penempatan jabatan, serta perlakuan yang adil dalam pekerjaan. Secara yuridis, pengaturan hak-hak perempuan termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bagian ke-9 yang terbagi dalam 7 pasal, yakni pasal 45 sampai dengan pasal 51. Hak-hak perempuan meliputi keterwakilannya dalam bidang politik, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, keberhakannya memilih dan dipilih di setiap profesi, serta keberhakannya dalam hal perkawinan. Indonesia sebagai negara hukum yang merupakan organisasi kekuasaan, idealnya melaksanakan supremasi hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hilaire Barret menggambarkan, esensi negara hukum yaitu pertama, negara hukum mengandung makna kedaulatan atau supremasi hukum di atas manusia. Diskriminasi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Diskriminasi terhadap perempuan sebelumnya ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum perubahan pada pasal 7 ayat 1 di mana ketimpangan umur minimal seorang perempuan menikah adalah 16 tahun, sedangkan terhadap laki-laki berlaku minimal 19 tahun. Pada akhirnya ketentuan tersebut dicabut atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara khusus diatur dalam pasal 7 ayat 1. Selain itu, pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya, pasal tersebut memberi dasar hukum bahwa anak perempuan yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan. Sedangkan pasal 26 ayat 1C Undang-Undang Perlindungan Anak atau UU PA Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 UU PA. Hal ini menjadikan kontradiksi di masyarakat yang mengasumsikan bahwa negara Indonesia masih memperbolehkan adanya perkawinan anak. Penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan kontradiksi pula dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang menerapkan wajib belajar 12 tahun. Maka, jika perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dipertahankan, anak perempuan tidak mendapatkan hak secara konstitusional untuk pendidikan dan mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara perempuan dan laki-laki untuk hak atas pendidikan. Karena
Penetapan usia minimal perkawinan laki-laki dalam hal ini adalah 19 tahun. Masih memungkinkan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun berdasarkan sistem pendidikan nasional Indonesia. Jaminan hak perempuan dalam ketenagakerjaan. Beberapa regulasi yang mengatur atau beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pelindungan upah, ada pula Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hak pekerja perempuan sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan yang terdapat dalam Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan beberapa konvensi terkait lainnya. Antara lain, yang pertama, ada pelindungan jam kerja, ada pelindungan dalam masa haid atau cuti haid, pelindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran, ada pula pemberian lokasi menyusui atau hak menyusui dan garis miring atau memerah ASI, ada hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca melahirkan. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja wanita. Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja haruslah memberi perlindungan hukum terhadap pekerja wanita terkait hak reproduktif dengan didasarkan kepada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Negara Indonesia telah menghormati dan melindungi pekerja wanita terkait dengan hak reproduktif. Pelanggaran atas hak-hak pekerja perempuan berlaku sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, adanya sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan juga pencabutan isi usaha. Nah, perempuan Indonesia sudah selayaknya mengetahui hak yang melekat secara yuridis, di antaranya hak untuk mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki maupun hak yang diperoleh sebagai pekerja. Dengan adanya jaminan yuridis, hak perempuan artinya negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 yang mengamanatkan selaras tujuan negara. Menurut Roger Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? You can find me at email anishanurul@gmail.com or Instagram @nishansl. Oke, see you. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hidup perempuan yang melawan hidup rakyat Indonesia.